Today we are going to learn about informal invitation letter because our previous meeting is we are talk about formal invitation letter. So today we are going to learn about informal invitation letter. Okay, the first. What is informal invitation letter? Informal invitation letter is personal invitation to attend the event that given to a friend, family, and etc. Example of informal invitation letter: invitation to birthday party, invitation to barbecue party, and etc. Nah, jadi di sini maksudnya apa sih yang dimaksud dengan informal invitation letter? Maksudnya itu surat undangan yang informal atau yang tidak formal. Jadi memang untuk undangan ini dikhususkan untuk acara-acara yang sifatnya tidak formal. Contohnya seperti apa? Itu seperti pesta ulang tahun, terus acara makan-makan gitu ya. Kalau di luar kan sering kayak acara-acara barbekyuan gitu ya. Nah, itu undangan informal ini bisa digunakan untuk acara-acara tersebut. Nah, tujuannya biasanya juga ke orang-orang yang dekat-dekat, ke keluarga, ke sahabat, ke teman lama kayak gitu ya. Kalau yang lebih 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 tinggi jabatannya misal kayak ke bos atau ke guru, itu biasanya memang pakainya formal invitation letter. Tapi kalau hubungannya sudah sangat dekat seperti ini, bisa kalian buat undangan untuk informal invitation letter. Tapi kembali lagi ya ke situasinya. Kalau semisal situasinya tetap formal seperti acara meeting, meskipun itu ke ayah kalian atau ke kakak kalian atau ke sahabat kalian yang merupakan teman kerja kalian, itu tetap harus menggunakan formal invitation letter. Nah, selanjutnya struktur dari informal invitation letter itu seperti apa sih strukturnya itu? Yang pertama, informal invitations follow the same outline and structure with slightly less formal phrasing. Nah, maksudnya itu intinya kalian itu nulisnya boleh nggak usah yang kaku-kaku banget. Kalian nulis suratnya itu boleh yang secara informal, lebih dekat, boleh pakai bahasa gaul, bahasa yang disingkat-singkat. Karena informal itu memang ke sanak keluarga atau teman-teman dekat ya. Jadi istilahnya memang sudah sering kita berbicara dengan gaya bahasa seperti itu. Jadi meskipun di invitation letter pun kalau untuk yang informal kalian boleh menggunakan bahasa yang informal juga. Nah, selanjutnya, informal invitation can use nicknames or initial in the name field and dates and times do not have to be completely written out. Nah, maksudnya itu kalian nggak perlu nulis nama pakai nama panjang. Nah, ingat nggak kemarin waktu kita belajar yang formal invitation letter, itu syaratnya kalau kalian mau tulis nama itu harus nama lengkap. Nama lengkapnya kalian, juga nama orang yang kalian tuju itu juga harus lengkap. Nah, tapi kalau di informal itu kalian boleh pakai nama panggilan aja. Karena kan informal untuk orang-orang yang sudah dekat ya biasanya. Jadi mereka itu sudah tahu. Semisal namanya ada Ristia Ica Setiani misal gitu. Terus kalian cuma tinggal tulis dari Ica kayak gitu aja. Biasanya mereka sih udah tahu, oh Ica ini udah tahu. Itu bisa, tapi kalau kalian takut terjadi salah paham, takut ketukar sama Ica-Ica lainnya, kalian juga boleh tulis nama lengkap. Gitu ya. Selanjutnya, use more informal phrasing to extend the actual invitation such as invites you to. Nah, ini maksudnya kalian waktu nulisnya itu kata-kata dari bentuk informal invitation letternya itu juga gak usah yang formal. Kalian tulisnya tuh yang informal juga. Contohnya kayak, I invite you to my birthday party. Nah, kayak gitu. Tapi kalau di formal, gak boleh kayak gitu ya. Kalau di formal itu contohnya bisa kayak yang kemarin dicontohkan, request your presence, kayak gitu. Nah, tapi kalau yang di informal, bahasanya boleh informal juga. Contohnya kayak, I invite you to, or invites you to, kayak gitu ya. Selanjutnya, ada juga RSVP-nya. Nah, sebenarnya RSVP ini nggak melulu dibuat di formal, tapi di informal itu juga boleh banget kalian masukin RSVP-nya. Kenapa? Ya gunanya ada RSVP itu kan untuk yang kalian kirim itu semisal ingin mengonfirmasi datang atau tidak, itu jadi bisa menghubungi nomor dari RSVP itu. Jadi kalian meskipun informal, boleh kok kalian tuliskan RSVP-nya, kalian tulis kontak siapa yang bisa dihubungi ketika nanti mau ditanya-tanya. Misal nanti meskipun itu sahabat kalian, ya kalian tulis saja RSVP-nya supaya nanti sahabat kalian itu bisa langsung hubungi nomor itu. Kan bisa aja nomornya RSVP itu bukan nomor kalian ya, bisa aja nomor orang tua kalian. Jadi lebih baik kalian tuliskan aja supaya nanti orang kalau mau tanya-tanya misal alamatnya mereka masih nggak tahu atau kurang jelas, misal kalian ngadainnya nggak di rumah gitu ya, itu kalau mau tanya-tanya biar enak kalau ada RSVP-nya. Nah, selanjutnya ini ada structure dari informal invitation letter, bentuk-bentuk dari atau format dari informal invitation letter. Yang pertama ada address of the writer, jadi itu alamat kalian, ngirimnya dari mana. Itu kalian bawahnya juga tulis nama kalian ya. Alamat terus nama kalian, bawahnya ada tanggal, terus bawahnya, nah itu ada Dear Puja itu ya. Itu pakai nama pendek, nama singkat.
biasanya kalau ke teman memang udah kayak gitu aja ya, ke teman pakai nama singkat, ke keluarga nama singkat, gak usah yang panjang-panjang. Tapi kalau mau panjang boleh juga, nggak salah kok. Nah itu bagian bawahnya itu ada body of the letter, itu ada introduction, main content, sama conclusion, end of the letter. Maksudnya itu ya udah kayak yang biasa aja, isinya itu ya kayak I invite you to my birthday party. Terus bawahnya kalian bisa tuliskan tanggal, tempat. Terus bawahnya conclusionnya kalian tinggal tulis I hope we can meet at there atau sejenisnya. Aku harap kita bisa bertemu di sana. Kalian kasih harapan, semoga teman kalian ini datang gitu, sejenis seperti itu. Kalau yang informal itu memang lebih singkat, padat dan jelas daripada yang formal, lebih padat, gak usah terlalu panjang, gak usah terlalu banyak basa-basi. Yang penting inti-intinya udah masuk gitu. Selanjutnya, nah itu yang bagian bawah, itu tertandanya ya, tertandanya itu bisa kalian tulis yours lovingly, terus nama kalian. Atau bisa juga kayak with love, kayak gitu, terus nama kalian. Nah bawahnya juga bisa sekalian kalian tuliskan RSVP-nya ya, supaya kalau ada yang mau tanya-tanya nggak bingung juga. Selanjutnya ini ada contoh dari bentuk informal invitation letter. Nah itu bisa kalian lihat ya, itu kayak ceria sekali acara ulang tahun. Kalau formal kan nggak boleh kayak begini ya, harus putih. Kalaupun memang ada motifnya juga nggak boleh yang terlalu kekanak-kanakan, harus yang motif pattern yang baku, kayak misalkan bunga atau kayak batik sejenisnya. Nah itu isinya juga bisa kalian lihat, singkat sekali, ngasih tahu kalau ada acara ulang tahun, terus kapan, di mana, terus ada RSVP-nya. Udah gitu aja yang informal. Sangat simple. Nah, ini juga ini ya. Ini juga ada contohnya. Persis juga kan sama. Intinya selalu seperti yang informal memang sangat singkat ya. Yang penting intinya sudah masuk. Seperti itu. Selanjutnya ada respons, sama seperti yang formal. Yang formal itu juga ada responsnya, begitu pula di informal. Cuman kalau informal ini karena memang ya yang diundang biasanya sudah dekat, itu biasanya mereka jarang sih untuk memberikan respon. Biasanya mereka datang. Kalaupun nggak datang ya mereka mungkin chat WA aja gitu ya, bilangnya maaf nih nggak bisa datang, masih sakit atau sejenisnya. Tapi nggak apa-apa, kalian bisa tuliskan respons. Barangkali memang mereka membutuhkan untuk mengirimkan konfirmasi ke kalian gitu ya. Nah, responsnya itu, jadi respon ini jangan lupa respon itu merupakan termasuk dari balasan dari invitation letter yang kalian kirimkan ke orang-orang yang kalian tuju. Nah, itu ada syaratnya. Syaratnya jangan sampai lebih dari 3 hari. Takutnya ya kalian sudah ditunggu-tunggu kedatangannya, tapi kok gak kasih kabar, ini anak ini jadi datang atau enggak gitu ya. Jadi daripada kasihan ditunggu-tungguin, lebih baik bisa atau enggak itu segera dihubungi temannya yang ngadakan acara, dikasih tahu bisa datang atau enggak gitu ya. Nah, ini yang bawah itu juga kalian harus kasih alasan yang jelas. Maksudnya kayak apalagi ini informal ya. Biasanya kan kalau informal kan memang sudah dekat. Kalau misalkan maaf nih aku nggak bisa gitu aja kan nggak enak, karena informal ini juga ke teman kita. Kita ke teman biasanya kan memang lebih terbuka. Mereka sudah tahu cerita kita banyak. Nah itu bisa kalian kasih tahu juga, ceritakan maaf tidak bisa menghadiri karena misal mama saya masuk rumah sakit atau sejenisnya. Nah, ini contoh dari acceptance atau bentuk dari informal invitation letter yang diterima, terus dibalesnya bentuknya seperti ini. Nah, seperti ini ya, bisa kalian baca. Nah, ini untuk penolakannya ya, penolakannya seperti ini. Sebenarnya kalian kalau informasi biasanya jarang pakai respons gini ya. Kalaupun respons sih biasanya udah lewat chat WA aja, karena memang udah akrab, udah kenal. Seperti itu. Iya. Terima kasih untuk materi kita hari ini. Kita fokuskan saja dulu ke informal invitation letter. Terima kasih banyak. Jangan lupa tugasnya dikerjakan. Nanti juga ada PR dikerjakan ya. Terima kasih.